Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arwin Sastambul. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 yang berada di RTPK Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini saya akan membawakan praktik pembelajaran yang berjudul Dogma dan Keadilan. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video praktik pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Semuanya? Iya. Baik. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa selesai. Ya, silakan. Baik. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah membawa pemimpin doa ya. Jadi pada hari ini kira-kira ada yang tidak hadir nggak ini? Mana sekretarisnya? Tidak ada yang hadir kan? Tidak ada. Ada semua ya. Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong dulu buku-bukunya dipakai dipersiapkan sebelumnya. Nah, tahu ada sampah-sampah, meja yang berserakan atau punya bulu rapi, tolong dirapikannya supaya kita siap mulai pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sudah bersih berjudul Hari Merdeka. Siapa yang membawakan nanti? Siapa yang membawakan? Ya, silakan. Semuanya berdiri ya, bersemangat ya. Ya, Pak. Hari ini kita harus semangat. Semangat ya, sudah siap kita memulai pelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi pada materi pelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang penerapan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira itu Pancasila? Saya, Pak. Silakan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu ya. Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta masih ingat nggak apa itu sila pertama? Ya, silakan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Oke, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Pemeluknya. Nah, ya, tepuk tangan dulu. Oke. Kenapa sih Pancasila dalam Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Apa sih dasarnya para pendiri bangsa kita itu merubah hal tersebut? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Dengan alasan demi persatuan bangsa, Pak. Dengan alasan persatuan Bangsa. Sebutkan, coba saya jelaskan. Karena di Indonesia terdiri atas beberapa agama seperti Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Oke, tepuk tangan dulu ya. Dari ini kita akan masuk materi tentang norma dan keadilannya. Materi A, norma dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pengertian norma? Saya, Pak. Ya, silakan. Norma adalah peraturan yang dalam masyarakat sebagai tatanan untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma adalah sebagai peraturan dalam masyarakat sebagai tatanan untuk mengatur tingkah laku manusia. Kalau macam-macam norma tahu nggak? Pak. Ya, silakan.
norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, Pak. Oke, norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Oke. Apa sih kaitannya pelajaran yang lewat sama pelajaran kita hari ini? Jadi pada pelajaran yang lewat kita sudah belajar tentang Pancasila. Dalam Pancasila itu sila pertama sampai sila ke-5 itu sudah disebutkan oleh kawan kita tadi. Dan sekarang adalah norma dan nilai. Dan sudah disebutkan tentang macam-macam norma tadi, kesusilaan, kesopanan, dan agama dan hukum. Apa sih kaitannya? Apabila kita sudah menjalankan norma, dengan otomatis kita sudah menerapkan pengamalan dari Pancasila itu. Contohnya, dalam sila pertama ada sila ketuhanan yang maha. Oke? Jadi, dalam pelajaran kita hari ini, jadi harapan Bapak tadi sudah Bapak sampaikan tadi supaya lebih semangat, lebih serius lagi kedepannya nanti untuk belajar tentang norma ini. Apa manfaatnya nanti? Manfaatnya sangat besar sebenarnya kalau belajar norma ini. Karena norma ini adalah peraturan-peraturan, ya. Jadi harapan Bapak supaya tetap semangat, tetap fokus untuk belajar sampai materi kita ini selesai nanti, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harus bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Dan menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, anak-anak juga yang norma dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Itulah harapan Bapak ataupun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini, ya. Jadi sudah paham semuanya, sudah siap semuanya? Oke, sudah siap? Oke, jadi untuk itu sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menayangkan sebuah video dulu. Jadi harapan Bapak nanti anak semuanya supaya mengamati apa isi dari video ini, apa maknanya, dan nanti setelah video Bapak tayangkan nanti. Dan video tersebut adalah tentang norma, ya. Jadi kira-kira setelah menonton video dari yang baru Bapak tayangkan, kira-kira ada yang nggak yang memberikan tanggapan tentang video tersebut? Ya, silakan. Membantu pelanggaran norma yang ada di sekolah seperti pencuri, mulai tidak membayar kita. Itu pelanggaran norma yang ada di sekolah, ya. Seperti tadi ada mencuri, ada juga yang membayar hutang, ya. Ada juga yang ngelem. Tahu ngelem? Ngelem itu adalah ada sekarang itu yang ngelem itu adalah rem kambing yang bisa merusak otak, ya. Itu melumpuhkan saraf-saraf kita. Ada yang pernah melakukan di sini? Tidak, ya. Jadi berasa baik-baik semuanya, ya. Ya, ada hutang bukan dari kita. Ada lagi yang memberikan tanggapan tentang video tersebut? Ya, silakan. Saya melihat perbuatan yang tidak terpuji dalam video tersebut. Ada yang berarti mencuri dan mengelem. Hal itu bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya, betul, ya. Perbuatan tersebut ada yang mencuri dan yang itu memang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Tepuk tangan dulu saudara kita. Oke, Bapak minta satu lagi tanggapannya tentang video tersebut. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Perbuatan yang ada di dalam video tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh peserta didik karena perbuatan yang melanggar norma. Perbuatan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan oleh peserta didik karena melanggar norma hukum, ya. Boleh, ya, tepuk tangan dulu, ya. Itulah video memang yang sudah bertayangkan ini. Bapak sudah minta tanggapan dari anak-anak semuanya. Memang tanggapannya sangat bagus-bagus sekali. Oke, jadi itu sebelum kita masuk ke permasalahan nanti, Bapak akan memaparkan materi tentang norma dan keadilan. Harapan Bapak nanti saat Bapak memaparkan, harapan Bapak bisa menyimak anak-anak kami semuanya menyimak, menghayati dan mencermati. Ayo anak-anak semuanya, coba perhatikan dulu
gambar yang ada di poin-poin ini adalah permerah. Ini permerah apa? Kenapa bisa dikatakan permerah? Pelanggaran ya, itu adalah berarti kan gambar di atas, tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma ya. Dalam sepak bola bentuk norma ada peraturan-peraturannya. Lantas apa yang dimaksud dengan norma? Baik, pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan atau tatanan dan pengendali tingkah laku agar tercipta kehidupan warga yang adil, aman, dan sejahtera. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi norma itu adalah tatanan tadi atau pengendali tingkah laku seperti yang sudah disebutkan kawan kita tadi. Oke, macam-macam norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma ya. Tahu menyampaikan. Perhatikan gambar ini. Ini gambar ini bukan apa ini sebenarnya ini? Hah? Hah? Kena tilang. Kenapa kena tilang? Tidak menggunakan helm dan masih menggunakan seragam SD ya. Berarti dalam seragamnya ini masih di bawah umur ya. Karena belum ada peraturan boleh membawa mereka kalau masih di bawah umur ya. Jadi ini menunjukkan norma apa sebenarnya ini? Norma. Oke. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dilaksanakan. Oke. Ayo, pada gambar ini penunjukan pelanggaran norma apa nih? Norma? Kalau ini siapa yang tahu? Ya, norma? Agama. Kalau ini? Kesopanan ya. Kalau ini? Kesusilaan. Bapak akan bertanya dulu kepada kami semuanya tentang materi kita ini. Dari video yang Bapak sudah tayangkan tadi dan pemaparan materi tentang norma dan keadilan yang sudah Bapak paparkan, kira-kira ada nggak di sekolah kita ini yang pernah kamu lihat melanggar peraturan atau norma? Ada yang pernah? Ada lihat? Pak, saya Pak. Ya silakan. Seperti datang terlambat ke sekolah Pak dan bolosan mata pelajaran matematika. Seperti datang terlambat ke sekolah ya, pernah sini ya? Pernah Pak. Bolos saat pelajaran matematika. Kenapa bangsa matematika bolos? Karena mungkin sulit rasanya. Iya Pak. Iya. Banyak yang pernah melakukan. Banyak. Oke. Bagaimana perasaan melihat kawan seperti itu? Saya merasa tidak senang Pak. Merasa tidak senang. Karena di saat belajar mereka tiba-tiba menutup pintu dan sehingga mata pelajaran itu terganggu. Tiba-tiba saat mereka terlambat, waktu kita belajar mungkin kata menutup pintu ya dari terganggu ya. Iya. Maksudnya, oke tepuk tangan dulu ya kawan-kawan. Ini adalah semua pengalaman yang sudah dialami di sekolah kita ini ya. Ada lagi selain dia yang pernah melihat pelanggaran yang ada di sekolah? Ya, silakan. Karena pada sekolah ini terjadi adalah di antara kelas 8A dan kelas 8B sampai meja dan bangku rusak dan ada juga yang berdarah. Oh, jadi di sini pernah berkelahi antara kelas 8A sama kelas 8B. Sampai ada yang berdarah ya dan merusak meja dan bangku ya. Jadi itu termasuk pelanggaran norma apa sebenarnya di sekolah itu? Norma hukum ya. Itu karena ada peraturan di sekolah ya. Dan bagaimana perasaan saat kejadian tersebut? Saya merasa tidak senang Pak, karena orang lain dan saya sendiri merasa terganggu. Karena tidak merasa senang ya, karena terganggu ya. Oke, jadi itu adalah pengalaman yang ada pernah kejadian yang ada di sekolah kita ini ya. Tepuk tangan untuk kawan kita ya. Suatu masalah ya.
Jadi ada lagi yang pernah melihat masalah yang ada di sekolah kita ini? Saya, Ya, silakan. saya pernah melihat seorang siswa lari di saat gurunya memanggil untuk membesarkan sampah, Pak. Seorang siswa lari saat gurunya memanggil untuk membersihkan sampah ya? Iya, Pak. Itu termasuk pelanggaran norma apa contohnya kira-kira? Norma? Norma? Supaya dia kita masuk norma ke supaya gurunya tidak tahu dia lagi ya. Dan bagaimana perasaan melihat kawan seperti itu? Saya merasa tidak senang, Pak. Karena seharusnya seorang siswa tidak berbuat seperti itu. Berarti kamu tidak merasa senang ya melihat kawanmu yang lari. Oke, dah. Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi dari pemaparan tadi masalah yang sudah disampaikan oleh kawan-kawannya tadi, seperti ada yang terlambat, ada juga tadi yang apa lagi yang terlambat tadi? Bolos matematika. Ada juga tadi masalah berkelahi ya, sampai merusak fasilitas ya meja ya, atau sampai berdarah ya. Jadi ada juga tadi apa tadi? Siswa yang lari saat dipanggil belum bersih sampah ya. Itulah bentuk-bentuk pelanggaran norma yang ada di sekolah. Jadi untuk itu pada hari ini tolong dulu anak-anak kami semuanya bentuk dulu sebuah kelompok ini dibagi dulu menjadi 3 kelompok. Nanti di sini akan kita diskusikan bagaimana tentang bentuk-bentuk pelanggaran norma yang ada di sekolah kita ini, bagaimana upayanya, bagaimana akibatnya. Sudah semua? Perhatikan. Nanti setiap kelompok memberikan contoh banyak-banyak nanti tentang contoh pelanggaran norma yang ada di sekolah kita ini. Setelah tahu nanti contoh dari pelanggaran sekolah ini, pilih salah satu apa yang akan kalian diskusikan, bagaimana, apa penyebab dari pelanggaran tersebut, apa akibatnya setelah tentang pelanggaran yang norma yang ada di sekolah tersebut, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi pelanggaran norma dan kerja kelompoknya ini. Jadi harapan Bapak supaya kami semuanya nanti aktif dalam berdiskusi ya, supaya aktif berdiskusi, jangan hanya mengandalkan kawan kita yang untuk mencari jawabannya, dan jawabannya boleh kalian mau ambil dari referensi lain ataupun sumber belajar yang lain, boleh ya, dari buku boleh, ya dari pengalaman kita pun boleh, ataupun memang ada kira-kira tidak paham, silakan tanya sama Bapak.
Jadi? Sudah siap semuanya? Oke, baik. Jadi itu kelompok siapa yang belum maju? Kelompok 1 ya? Iya, Pak. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikola Jaya dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudara kami Farisman Nur. Coba kalian sebutkan macam-macam penghargaan dirinya sendiri. Upaya atau solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah pengamat di sekolah adalah sebagai siswa memang sudah tidak bisa dipungkiri banyak yang terlambat setiap hari. Jadi upaya kami adalah dengan bangun lebih cepat dan tidak terlalu lama, tidur di malam hari atau begadang. Apabila ada beberapa siswa yang rumahnya jauh, harus bisa mengatur waktu berangkatnya ke sekolah sehingga hari tepat waktu. Baik, kami sudah menunjukkan hasil diskusi kami. Apakah teman-teman kami atau saudara kami yang ingin membuat? Saya ingin membacakan pertanyaan. Baik, dari saudara kami Stefani, kami akan berdiskusi dulu hasil pertanyaan dari saudara kami. Baik, kami sudah mendapatkan hasil dari pertanyaan dari Stefani yang dijawabkan oleh Nurani Lasi. Baik, aku akan membacakan pertanyaan jawaban pertanyaan. Menurut kami iya, karena sekolah merupakan peraturan yang diterapkan di sekolah. Masalah sanksinya akan dipertimbangkan guru pikir alasannya tidak atau iya atau diubah. Apakah jawaban kami puas? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya kenapa saya sudah buat saya ingin bertanya. Terlambat di sekolah, termasuk pelanggaran norma apa? Baik, kami akan berdiskusi dulu hasil pertanyaan saudara kami Syekh Yusuf. Baik, kami sudah mendapatkan jawaban dari saudara kami Syekh Yusuf yang dijelaskan oleh Fakir. Ya, Pak, saya menjawab pertanyaan Syekh Yusuf. Ya, termasuk norma hukum. Mereka sudah ditetapkan atau peraturan yang ditetapkan sekolah. Apakah sudah jawaban kami sudah puas? Sangat puas. Baik, hasil diskusi kami akan selesai. Kami akan lakukan presentasi kami. Jika ada kata-kata salah atau Ya, silakan untuk kelompok 2. Baik, kami memulaikan hasil presentasi kami. Selamat pagi. Kami akan memulaikan presentasi kami yang membahas teman kami dari nomor 3. baik, tujuh merusak fasilitas sekolah. Kami memilih masalah berkelahi di sekolah. Untuk kami diskusikan tentang penyebabnya. Akibatnya dan solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah berkelahi di sekolah. Penyebab siswa berkelahi di sekolah adalah ada yang berasal dari diri siswa itu sendiri, seperti mudah tersinggung dan salah paham, dan ada yang
Jika akan mendapatkan sanksi dari sekolah berupa panggilan orang tua atau bahkan diberhentikan dari sekolah. Upaya atau solusi yang akan kita lakukan agar terhindar dari perkelahian adalah dengan cara menghargai orang lain, seperti tidak berbicara kasar kepada orang lain atau menganggap seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut seperti saudara kita sendiri, menjaga perasaan orang lain sehingga orang lain tidak tersinggung. Demikian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman kami ingin bertanya? Dipersilakan. Apa yang dilakukan jika melihat siswa sekolah? Baik, kami akan bermusyawarah untuk menjawab ini. Baik, kami akan menjawab dari teman kami yang dijawab oleh teman kami. Yaitu dengan cara memisahkan akan melaporkan ke guru pikir atau ke guru BK. Apakah teman kami juga bisa lagi jawaban kami? Baik, kalau ada masih ada yang bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mas Manurul dari Kompas 1. Saya ingin bertanya, selain di sekolah termasuk pelanggaran norma anak. Baik, kami akan menjadi soal baik, kami akan menjawab pertanyaan teman kami tersebut dulu yang dijawab oleh teman kami tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Kita menurut pendapat kami termasuk norma hukum. Kenapa norma hukum? Karena setiap sekolah mempunyai aturan tersendiri, seperti tidak boleh berkelahi, tidak boleh bersekolah, dan tidak boleh melawan guru, dan lain-lain. Baik, teman kami tersebut berfokus untuk teman kami. Salah. Baik, sekian. Ya, silakan untuk kelompok 3. Sebelum memulai presentasi kami ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Stefani, kami dari kelompok 3 ingin berprestasi hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami yang bernama dan kelompok kami kita sekolah. Kami memilih masalah berkelahi di sekolah untuk kami diskusikan tentang penyebabnya, akibatnya, dan solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah mereka di sekolah. Penyebab siswa mereka di sekolah adalah pengaruh teman atau lingkungan dan juga mungkin dari diri sendiri, seperti seseorang merokok agar kelihatan gagah dan dewasa karena dipaksa teman atau ingin coba-coba. Akibatnya adalah mengganggu prestasi belajar, gangguan kecerdasan dan kemampuan belajar guru, mudah terinfeksi penyakit dasar. Setelah kata melihat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kami yang telah saya bisa membaca hasil diskusi kami. Baik, demikian adalah hasil diskusi kami untuk kali ini. Pertanyaan ataupun memiliki hasil diskusi kami kali ini. Nama saya kita selalu beberapa kali belajar dengan kita tidak nobar, tapi dia tidak apa yang dia lakukan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terlebih dahulu kami ingin menawarkan untuk diskusi itu mendapatkan hasilnya memuaskan untuk saudara kami yang bernama Ardi Sedana. Yang akan menjawabnya adalah teman kelompok kami yang bernama saudara kami bernama Sari. Silakan yang menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kami.
jika ada kekurangan dan berkata hasil presentasi kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tahan dia berfungsi dan sebagainya. Kira-kira ada nggak yang memberikan kesimpulan dari anak semuanya? Kenapa? Ya, silakan. Bagi kehidupan, sebab apabila normal dilanggar, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Apabila normal dilakukan akan mendapatkan dampak negatif Bagi diri sendiri dan orang lain. boleh bertahan dia. Boleh. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan kesimpulan boleh. Berpuasa ya. Makanya itulah pentingnya normal ini sehingga kita memiliki tatanan ataupun pedoman ataupun agar membatasi tingkah laku dan perilaku kita agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain sehingga kita hidup tertib, damai dan nyaman ya. Jadi pada hari ini Bapak akan membagikan ini lembar kerja untuk mandiri. Jadi harapan Bapak anak semuanya supaya bisa mengerjakannya sendiri ya. Ini untuk mengetahui bagaimana tentang norma dan keadilannya. Bagaimana perasaan kita belajar tentang norma dan keadilan pada hari ini? Bagaimana? Hah? Merasa senang ya? Merasa senang ya? Jadi karena waktu kita sudah habis, jadi untuk pertemuan kita minggu depan adalah tentang materi arti penting norma dalam kehidupan masyarakat dia, materi B ya, sub materi B ya. Jadi harapan Bapak nanti bagian anak semuanya supaya mempelajari sub materi B tentang arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Intinya apa? Jadi karena waktu kita habis untuk penutupan silakan ketua kelasnya supaya memimpin doa dulu ya. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.